Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baru. Perkenalkan, nama saya Fathan Ayoda dari jurusan Ilmu Bahasa Publik angkatan 2022 dengan NIM 0701111821260004. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan eh, aplikasi yang dibuatkan oleh pemerintah yang berguna untuk akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Di sini saya mengambil dua inovasi ataupun perusahaan ataupun lembaga yang kemudian sudah membuatkan aplikasi terkait dengan akuntabilitas. Yang pertama adalah Badan Narkotika Nasional Indonesia. Bisa dilihat terkait dengan websitenya yaitu https://bnn.go.id seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya ini tampak halaman depannya, sehingga kita dapat mengakses seluruh bagian, ada beranda, organisasi, berita, publikasi, informasi, kontak layanan, dan lain sebagainya. Terdapat lambang besar BNN di tengah dengan animasi sistem bergerak, sehingga dapat memanjakan mata sembari kita mau mengakses seluruh terkait dengan Badan Narkotika Nasional, kita juga dapat melihat bagaimana aplikasi dibuat itu secara rumit seperti itu. Baik, selanjutnya bisa juga diakses melalui gawai. Dan di dalam beranda ini, ketika diklik beranda, terdapat beberapa macam fitur sehingga kita dapat mengetahui terkait dengan website ini sampai mana saja. Di dalam beranda ini adalah bagian utama yang dapat mengakses semua fitur dan terdapat format kecil dari seluruh fitur yang ada di website ini. Dimulai dari atas sampai ke slide paling bawah. Itu terdapat berbagai fitur yang bisa kita akses. Nah, ini merupakan analisis fitur-fitur pada website tersebut. Sehingga bisa kita lihat terdapat beberapa fitur, ada fitur organisasi di sini, bisa dilihat ketika kita mengakses. Kemudian terdapat 3 subfitur dari organisasi ini, ada fitur profil, kemudian ada fitur kepala BNN dari masa ke masa, sehingga kita dapat mengakses seluruh eh, petinggi-petinggi dari BNN dari masa ke masa. Kemudian satuan kerja, ada beberapa bagian di satuan kerja ini. Terdapat 9 satuan bidang yang dijelaskan, yaitu Sekretariat Umum, Inspektorat Utama, dan lain sebagainya, dijelaskan secara rinci di website ini. Kemudian, 9 satuan bidang tadi, jika kita breakdown, terdapat berbagai macam juga pilihan. Terdapat 3 pilihan ketika memilih sekretariat utama, yaitu profil dan lain sebagainya, dapat dilihat. Kemudian ketika kita membuka inspektorat utama, terdapat berbagai macam penjelasan tentang pelaporan gratifikasi dan lain sebagainya, sehingga kita dapat mengadu di website ini, dan itu merupakan salah satu perwujudan dari good governance yang mana terkait dengan akuntabilitas. Selanjutnya, ketika mengklik inspektorat utama, kita dapat membaca berbagai macam informasi terkait dengan inspektorat utama. Kemudian dapat tunjuk pencegahan, dapat kita lihat juga terdapat berbagai macam video-video terkait dengan pencegahan BNN sehingga kita dapat melaksanakan dengan baik dan juga menghindarinya dengan baik seperti itu. Kemudian Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdapat dokumen di sini, disediakan dokumen terkait pemberdayaan masyarakat. Di sini tapi terkait dengan updatean beritanya itu terakhir tahun 2021 dan tahun 2022 hanya satu terbitan sih. Sehingga masih banyak yang perlu diubah juga di dalam website ini. Kemudian Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, kita dapat mengakses Home, Shop, About Us, Our Team, dan My Account. Itu terdapat banyak sekali fitur-fitur dan juga terdapat pengaduan. Ada formulir pengaduan di situ yang bisa kita kirimkan secara online. Kemudian di Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini terdapat shop ataupun pembelanjaan dari BNN itu sendiri menjual produk-produknya. Kemudian ketika membuka bidang pemberantas, maka terdapat 3 fitur, yaitu profil, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi.
kemudian berbagai macam eh, fitur di 9 satuan bidang yang kita jelaskan tadi. Kemudian ada fitur berita. Jika diklik, maka akan muncul berita-berita yang kemudian dikeluarkan oleh website ini terkait dengan apapun yang setelah dilaksanakan oleh BNN. Ada satker, ada foto atau videonya, dan juga ada media monitoringnya. Kemudian di website ini juga ada fitur publikasi, yaitu artikel dan siaran pers. Berbeda dengan berita tadi, tapi publikasi ini terkait dengan bagaimana artikel-artikel yang kemudian dikeluarkan oleh BNN dan juga siaran-siaran pers yang dilakukan oleh berbagai macam lembaga pers yang kemudian ditautkan di fitur publikasi ini oleh BNN kemudian dipost. Kemudian ada fitur publikasi, ini merupakan contoh-contohnya. Kemudian fitur informasi ini yang merupakan sangat penting sekali, yaitu terkait dengan reformasi birokrasi di situ ada, kemudian informasi publikasi, kemudian peraturan-peraturan yang kemudian dikeluarkan oleh BNN, kemudian pengadaan-pengadaan, dan government public relation-nya. Jika di breakdown satu-satu seperti ini untuk tampilannya, ketika mengklik sub fitur reformasi birokrasi, maka akan ditampilkan beberapa informasi terkait dengan reformasi birokrasi, namun terakhir diupdate pada tahun 2021. Kemudian ketika mengklik informasi publikasi PPID, peraturan JDIH dan Government Public Relation atau GPR, maka akan ditampilkan sama dengan apa yang ditampilkan pada fitur organisasi sebelumnya. Di fitur organisasi sudah juga ditampilkan terkait dengan tiga fitur ini. Ada juga perbedaan di pengadaan LPSE, kita dapat mengadu di situ. Kemudian ada fitur kontak. Fitur kontak ini kita bisa melaporkan terkait dengan kejadian-kejadian narkotika di lingkungan kita, dan juga kita bisa melihat di kantor-kantor BNN yang ada di seluruh Indonesia melalui uh, maps yang telah di-update di dalam website ini. Kemudian fitur layanan, ada maklumat, ada survei kepuasan masyarakat, dan ada BOS, PTSP. Ini merupakan langkah terdepan dari BNN untuk mencegah dan juga untuk bagaimana bisa BNN itu dimudahkan untuk masyarakat menggunakannya. Fitur layanannya seperti ini, survei kepuasan masyarakat. Nah, ini yang tadi yang dimaksud dengan BNN One Stop Service, pelayanan terpadu satu pintu BNN, sehingga setiap pelayanan yang kemudian mau dilakukan oleh BNN kepada masyarakat bisa dilayani melalui BOS ini. Ada fitur tambahan ketika mengklik lapor, maka ada tiga bagian, yaitu penyalahgunaan narkoba, whistleblowing, dan pelaporan gratifikasi, dan juga tahap pengembangan website tersebut luar biasa. Banyak sekali fitur-fitur yang kemudian diperbarui, dan juga ada penjualan-penjualan, sehingga tahap pengembangan website ini pada tahap transaksi sudah pada tahap yang pertengahan, dan itu merupakan suatu kemajuan dari good governance itu sendiri dari Badan Narkotika Nasional. Fitur khususnya terdapat fitur khusus, yaitu berbagai macam terkait dengan pencegahan narkoba. Kemudian ada BNN tadi yang BOS, yaitu BNN One Stop Service. Tampilkan halaman berikut dengan animasi bergerak, dan ada isi di masing-masing bagian menampilkan pelayanan yang prima dan mudah diakses, serta dalam satu bagian akan menyelesaikan bagian tersebut bagi kliennya sampai selesai. Fitur khusus lainnya seperti berapa jumlah eh, orang-orang yang kemudian telah terlibat ke dalam narkoba yang telah tercatat oleh BNN dan lain sebagainya. Kelebihannya bisa dilihat di sini, terdapat akses berita di setiap fiturnya, kemudian nomor call center bisa langsung dihubungi, media center yang digunakan seperti Facebook, Twitter yang kita bisa gunakan sebagai uh, masyarakat, kemudian tampilan website yang menarik, ada BNN One Stop Service tadi yang untuk memudahkan pelayanan ke BNN, kemudian dapat diakses melalui telepon genggam dan internet. Kekurangannya banyak juga,
yaitu tempat memberikan aspirasi atau ruang konsultasi tidak ditempatkan pada posisi halaman depan sehingga agak sulit cari. Banyak fitur yang bagus terletak di akhir slide sehingga sulit ditemukan. Kemudian berapa bagian yang ada strukturnya. Yang ada struktur organisasi banyak tidak ada isi struktur organisasinya. Ada berapa kepala bidang tidak memiliki foto profilnya. Berapa file banyak yang dari 2021 bukan dari 2022 ataupun 2023. Tokoh stop narkoba tidak diletakkan pada halaman utama sehingga sulit dicari. Kemudian BNN One Stop Service tidak diletakkan pada halaman utama sehingga untuk mengaksesnya perlu detailing tentang penggunaan setiap fitur. Kemudian berapa subfitur ada yang sama di bagian fitur yang lain. Kemudian jenis-jenis pelaporan yang beragam kurang akan informasi kegunaan setiap macamnya. Contoh pada bagian yaitu penyalahgunaan narkoba, whistleblowing, dan pelaporan gratifikasi. Tidak ada tulisan atau informasi kegunaannya untuk apa. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan terkait dengan BNN One Stop Service ataupun lembaga dari BNN. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan website Organ Ilir. Nah, Organ Ilir ini sudah cukup menyesuaikan dengan zaman yaitu good governance tadi, yaitu di tampilan awalnya kita dapat mengakses berbagai fitur di sini. Ketika kita mengklik uh, websitenya, maka langsung tampil seperti ini. Ada tampilan bergerak terkait dengan berbagai macam berita yang bisa diakses. Kemudian kita mengklik garis 3 di sini, maka kita dapat mengakses berbagai macam informasi-informasi dari perangkat daerah, profil daerah, kepala daerah, peta geografis organ ilir, informasi dan kontak, terutama peta geografi organ ilir tadi. Kita dapat melihat berita-berita, informasi, dan ya ini tadi peta geografis organ ilir. Namun di sini belum jelas juga terkait dengan tempat-tempat wisatanya sehingga tidak tampil di peta geografis ini. Namun sudah ada berbagai macam informasi terkait dengan pembukaan informasi-informasi sehingga dapat diakses dan itu merupakan salah satu dari rangkaian good governance yaitu akuntabilitas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.